gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi dia jadikan sebagai bahan, saya kan tiap hari setir mobil nih, Jakarta Bandung tiap hari, udah kena tiap hari saya bolak-balik, tiap hari saya anggap diri saya safar aja, jadi 30 hari gak usah puasa. Kalau dia pun berpegang pada fatwa bahwasanya kan musafir boleh. Tapi ingat ya, di sini dia punya utang 30 hari itu dia harus bayar. Iya. Ya. Dan lebih berat lagi nanti karena setelah lebaran pun dia tidak mungkin berhenti jadi supir kan. Iya. Terus Nggak puasa. akhirnya transportasi. Nah, Kayak kayaknya nggak puasa-puasa. Iya. Kayak Aris jadi utang puasanya banyak. Nyicil. Banyak. Nyicil. Insya Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang makan di siang Ramadan dalam kondisi lupa, maka itu Allah telah memberikannya makan. Nah, seperti itu kalau lebih lafaz Nabi SAW, jadi itu tidak masalah. Kalau dia betul-betul lupa. Tapi ada yang mengganjal nih Sat. Karena pernah lupa, lagi makan lupa. Ingat di tengah makan nih. Kan anak seret Sat. Aduh. Boleh gak tuh anak terusin minum buat? Tidak boleh dong. Berarti nunggu lupa lagi minum. Rezeki antum cuma sampai makanannya doang. tapi dia terlalu ngorek-ngorek. Nyari celah. Ya. Sebenarnya sih memang lupa atau tidak lupa ini bisa terjadi. Cuman bisa dikatakan jarang lah. Iya. Saya kembalikan lagi nih ya. Memang ini butuh ketakwaan. Makanya target puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Memang itu targetnya. Bagaimana kita patuh pada Allah. Kalau kita niatnya memang patuh sama Allah, itu saya yakin tidak akan lupa. Insyaallah. Biiznillah ta'ala ya. Tapi orang kalau masih anggap remeh atau apa, mungkin bagi dia biasa-biasa saja mungkin. Tentu bukan berarti juga orang kalau lupa itu tidak bertakwa. Dalam syariat Islam, puasa setengah hari itu nggak ada. Makanya dinukil para sahabiat Nabi, ibu-ibu yang mulia dari sahabat Nabi dulu di masa Nabi SAW, mereka menceritakan, kami menyuruh anak-anak kami untuk berpuasa, dan pada saat mereka berkeluh kesah tentang lapar dan haus, maka kami sibukkan mereka dengan mainan sampai azan maghrib. Jadi memang dibiasakan, kalau anak-anak sudah tidak tahan betul dan kita juga kesihan, prihatin mereka sakit atau karena masih dalam masa training atau pelatihan, ya udah dibatalin, tapi kita bilang, tapi puasa kamu batal ya nak. Jadi dia tahu hukum. Jangan dibiarin dia faham turun-temurun, oh boleh puasa setengah hari kalau masih kecil. Sebabnya antum mengajarkan itu mungkin dulu orang tua juga ajarin begitu dan seterusnya. Gitu kan. Dari turun-temurun seakan-akan ada istilah puasa setengah hari, padahal tidak ada dalam hukum syariat. Ada sedikit kisah unik di sini. Ada satu sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya termasuk orang yang sudah binasa. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Wah, ada pernah kejadian ternyata. Ya, terus kata Nabi SAW, bebasinlah budak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya orang miskin, saya gak punya budak. Baik, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, saya tidak mampu ya Rasulullah. Kalau gitu berikan makan 60 orang miskin. Dia bilang, saya juga gak bisa. Waduh. Ya, jadi 3 tinggi dia gak bisa. Maka pada saat itu Nabi SAW terdiam. Ternyata ada satu sahabat yang lain membawakan Nabi hadiah. Satu keranjang kurma. Entah berapa banyak, tapi dijelaskan satu wadah gitu besar kurma. Terus Nabi waktu lihat, Nabi panggil orang itu tadi. Mana tadi orang yang bertanya? Orang itu mengatakan saya. Kata Nabi SAW, ambil ini, terus bagikan kepada orang-orang sebagai tebusan. Karena dia tidak mampu. Jadi seakan-akan memberikan makan 60. Siapa yang berpuasa Ramadan, diikuti 6 hari dari Syawal. Kan sama dengan pahala setahun. Yeah. Artinya, dia puasa sebulan penuh Ramadan, diikuti 6 hari saja. Ini bahasa saja penting. Cuma 6 hari saja dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa 365 hari. Non-stop. 1 tahun. Nah, berarti di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi dalam hadis. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, ini digaris bawahi dulu. Berarti dia harus sebulan penuh utuh gitu ya. Kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal. Nah, 6 hari ini juga digaris bawahi, maka pahalanya sama dengan setahun. Artinya kalau ada salah satunya yang tidak melengkapi, maka tidak dapat pahala 1 tahun. Contoh misalnya ada orang punya utang Ramadan 3 hari. Kemudian dia puasa Syawal dulu setelah Idul Fitri 6 hari. Bolehkah hukumnya? Boleh. Tetapi selama dia belum bayar utang yang 3 hari Ramadan, belum dicatat oleh malaikat 365 hari. Karena ini syarat, dia harus puasa. Oleh karena itu, orang kalau sudah terbiasa puasa selama Ramadan, Terkait fidyah itu Ustaz, kalau untuk ibu hamil, itu apakah boleh dia bayar fidyah atau dia harus ganti? fidyah bagi ibu hamil hanya pelengkap. Tetap harus bayar utang. Tetap bayar utang. Jadi yang tidak bayar utang itu bayar fidyah murni, orang yang sudah tua sekali, pikun, sama tadi orang kena penyakit kronis yang tidak diharapkan kesembuhannya, gitu kan. Tapi kalau perempuan hamil, menyusui, gitu kan, musafir, semua ini harus bayar. Ya, fa'iddatu min ayamin ukhar, kata Allah, harus diganti dengan hari yang lain. Siap. Oke, syukran Ustaz. Ini ilmunya sangat. Assalamualaikum.
Jika hutang puasa tahun lalu sampai Ramadan nanti masih belum lunas, bagaimana Ustadz? Jadi ini sering ditanyakan oleh ibu-ibu biasa itu. Iya, ibu-ibu Pas. Sofiana. Iya, jadi pernah ada satu kali kasus di pengajian, ada satu ibu bertanya begini, di kajian saya kebetulan, Ustadz, saya punya utang puasa 7 hari. Waktu itu kebetulan tinggal 3 hari lagi Ramadan. Ya, baru dia bertanya di pengajian. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, ibu ini kemana saja 11 bulan gitu. Kemana aja Bu? Kenapa hari kepepet 3 hari, tinggal mau Ramadan 3 hari, dan kemudian Anda baru nanya tentang utang 7 hari. Mana 11 bulan yang lalu ini kan gitu. Tentu tidak mungkin saya mengatakan, ya udah ibu nggak usah puasa, kan nggak mungkin. Ya udah puasa semampunya sekarang, taubat kepada Allah, tetap harus dibayar utang itu nanti, kan gitu. Jadi sebaiknya jangan ditunda. Salah satu contoh yang perlu kita pahami dalam masalah, Ustadz gimana Ustadz? Afwan. nah, selama ini orang menganggap rokok itu Iya. minuman atau bukan? Rokok. Agak Zat ya. Biasa ada orang yang mengatakan minum rokok, ada yang mengatakan isap makan rokok. rokok. Iya, isap sih. Isap rokok, Nah, iya. Sebab itu sebenarnya bagi orang-orang yang merokok itu adalah konsumsi. Konsumsi. Bagi mereka Sesuatu yang itu, dikonsumsi sama mereka. bagi mereka itu konsumsi. Makanya habis buka puasa, oh buru-buru merokok. Kan itu. Jadi memang ini dia dianggap bagian daripada konsumsian. Ya. Berarti dia membatalkan secara otomatis. Dia beda sekali dengan asap motor, mobil. Karena itu orang bukan anggap konsumsi, bahkan orang melarikan diri. Iya. Orang tutup ini. Kalau rokok itu dia nikmatin, dia merasa itu konsumsian dia. Iya, iya. Dan bisa diartikan juga itu masuk. Kira-kira Ustadz. Nah, yang membatalkan puasa itu adalah hubungan biologisnya. Atau klimaks. Laki-laki tertumpahnya sperma. Itu batal puasanya. Tapi selama itu tidak, misalnya bercumbuan, gandengan, tidur sama-sama tidak masalah. Tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau lagi puasa atau pernah lagi puasa, Nabi SAW mencumbui beliau. Tapi beliau mengatakan hanya saja Nabi SAW adalah orang yang paling bisa mengontrol syahwatnya gitu kan. Cuma ulama merincikan panjang lebar masalah ini. Mengatakan kalau berhubungan biologis atau jima itu bisa membatalkan puasa, itu batal. Berarti apapun yang bisa membawa ke sana sebaiknya dihindari. Dihindari. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan buat kita keringanan. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ya, jadi semua utang, semua namanya hutang ya, itu makin cepat dibayar makin bagus. Kan gitu. Baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Kalau kita punya utang uang sama manusia, makin cepat kita bayar, makin mulia nama kita, makin harum juga di mata dia, kita lepas tanggung jawab, tidak ada beban. Kan gitu, karena kita sudah selesaikan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat saya lillahi ta'ala, saya ingin menyampaikan kepada semua muslimah, semua akhwat yang ikut offline ataupun online dalam materi kita. Baik langsung ataupun siaran ulang tentunya nantinya kalau diulangi lagi di media kami. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan selalu menunda-nunda untuk membayar utang. Ramadan adalah kewajiban. Kalau ukhti muslimah, Anda harus utang Ramadan karena haid. 6 hari, 7 hari. Misal ada yang haid sampai 2 minggu misalnya. Dia utang, baiklah. Dia utang selama haid tersebut. Setelah Idul Fitri jangan ditunda untuk dibayar. Walaupun spare waktunya masih ada sampai bulan Sya'ban. Tetapi makin cepat dibayar makin bagus. Ya. Karena kalau Anda meninggal belum sempat bayar utang. Sementara Anda memang punya kewajiban untuk membayarnya. Bukan orang yang pikun. Atau orang punya penyakit kronis yang tidak diharapkan sembuhnya sehingga tidak puasa lagi. Maka tentu saja Anda lebih baik membayarnya, gitu kan, membayar. Dan kalau Anda meninggal, ahli waris harus membayar itu. Bisa lebih bagus lagi. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di Ramadan itu 60 kali. Berarti satu hari beliau 2 kali mengkhatam Al-Quran. Karena ini 60 berarti satu hari 2 kali, kali 30, gitu kan. Jadi memang ini bulan mengkhatam Al-Quran. Itu hak Al-Quran. Yang kedua adalah tadabbur. Tadabbur artinya membaca ayatnya dan merenungi maknanya. Baik dengan baca terjemahan atau membaca tafsirnya. Kalau ini tidak harus berurut. Tidak harus berurut. Tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Tapi boleh pilih surah-surah yang paling kita gemari. Misalnya teman-teman di sini
yang hadir muslim dan muslimah ingin mempelajari tentang nama-nama Nabi. Ada surah Yunus, surah Yusuf, surah Hud, surah Ibrahim, ya, surah Muhammad alaihissalam, ini nama-nama Nabi-Nabi. Kenapa Allah namakan? Ya, salah satu ibadah yang sangat ditekankan di Ramadan adalah sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Dia tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud, sama saja. Intinya dia sholat malam, ya. Tapi di Ramadan biasa dinamakan tarawih karena orang lebih santai. Selepas ba'diyah isya, kita sudah bisa sholat tahajud, ya, gitu ya. Kalau selain Ramadan, anjurannya justru makin dekat dengan subuh makin bagus. Ya, sepertiga malam, gitu ya. Nah, kata Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Dan dianjurkan juga berjamaah. Untuk Ustadz Khalid sendiri gitu ya, kalau kita ngomongin sekarang masih karena tema Ramadan gitu. Kenapa sih Ramadan itu atau Lebaran Idul Fitri itu dibilang sebagai bulan kemenangan? Kemenangan di sini lebih kepada pendapat-pendapat ulama ya. Mungkin kita tidak temukan ayat Al-Quran khusus menyebutkan Ramadan adalah bulan kemenangan misalnya, atau dalam hadis Nabi SAW, tapi lebih kepada kemenangan seorang muslim terhadap dirinya sendiri, kemenangan dari godaan-godaan syaitan yang selama ini mungkin membuat dia terjerumus selain Ramadan, sekarang tidak. Nah, lebih kepada situ kemenangannya. Karena memang saya melihat ini seperti satu lembaga training massal terbesar lah, itu terbesar. Jumlah umat Islam itu kan 2 miliaran seluruh dunia. Kita ke negara manapun di muka bumi ini kalau Ramadan umumnya mereka puasa. Dan umumnya mereka memang jadi lebih membaik. Mereka kembali baca Quran, mereka kembali berzikir. Kalau kalian sedang puasa, kata Nabi Muhammad SAW, dan ada orang yang mengajak bertengkar, katakan aku sedang ikut program puasa. Inni shaim, saya sedang berpuasa. Artinya saya tidak akan ikut bertengkar sama kamu. Ini lagi pelatihan, peningkatan skill spiritual saya dan segala macam. Saya nggak akan ikut-ikutan. Tidak ada pertengkaran, nggak ada ini dan itu. Jadi memang pintu untuk emosi pun sudah ditutup di situ. Kita ngobrol nanti habis kita buka aja. Ngomongnya sambil ngancem. Iya. Sebenarnya sih juga ada, kalau terlepas daripada puasa ya. Kalau dalam menghadapi konflik itu, ada manajemennya kan. Iya. Yes. Dalam arti kata gini, kalau saya bahas misalnya masalah rumah tangga, sebenarnya bisa kita selesaikan dalam masalah itu dalam seketika. Kalau kita memang mau menemukan, memang niatnya mau menemukan solusi. Sederhana, diskusikan. Kalau sudah jelas siapa yang benar membuka pintu pemaafan, yang salah minta maaf, buka lembaran baru, clear. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Kalau saya melihat ini terapi kesehatan. Kalau kita rasionalkan puasa setahun sekali, Ramadan itu kan setahun sekali, sebulan penuh. Artinya 11 bulan yang lain dalam 1 tahun kita bebas makan. Ya. Ada puasa sunnah tapi tidak wajib. Yang wajib cuma ini. 11 bulan ini kita bebas makan dingin, pedas, asin, segala macam lah. Kalau saya kadang-kadang sampaikan di dalam kelas-kelas yang saya ngajar, kalau badan kita ini robot, ini udah rusak nih. Karena dingin, panas, asem kan gitu. Tanpa mengenal waktu ini, kita main isi aja. Ini butuh servis ini. Mobil aja butuh servis, kendaraan butuh. Padahal mereka tuh mesin gitu kan. Nah kita ini terdiri dari otot, urat dan segala macam. Ada perasaan, ada akal. Ini lebih butuh servis. Dan servis terbaik itu adalah puasa. So good. Ini paling bagus. Karena mengontrol makanan dan minuman itu akan mengontrol juga karakter, bawaan. Makanya tadi yang Mas Daniel bilang, kayaknya lebih. Salah satu Ramadan di masa Nabi SAW, beliau pernah safar dan ternyata ada di antara sahabat yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan waktu itu safar, dan saking capeknya dan panasnya cuaca, sementara mereka safar, apalagi waktu itu lagi jihad, lagi berperang, maka ada di antara mereka yang sampai dinaungi oleh teman-temannya yang lain dengan pelapa-pelapa kurma dan coba dipercikin air gitu. Maka Nabi SAW tanya kenapa? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang ini sedang puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan bagian daripada kebaikan mempertahankan puasa kalau keadaannya seperti ini. Dan Nabi SAW pernah mengambil ya sewadah air, kemudian membatalkan puasa beliau untuk menunjukkan boleh bagi musafir
untuk membatalkan puasanya. Ini hukum keluar juga di bulan Ramadan. Maka ada beberapa kejadian-kejadian yang seperti ini yang